Berwisata supaya lebih berwarna, selain menjelajahi destinasi wisatanya, hal yang tak boleh ketinggalan adalah menyantap deretan kulinernya. Nah, ngomongin tentang kuliner, Sumatera Barat adalah salah satu daerah di Indonesia yang layak disebut sebagai surganya kuliner. Bagi banyak orang, kalau ditanya tentang kuliner khas Sumatera Barat, sudah pasti jawabannya adalah rendang. Karena sudah terkenal tidak hanya di Indonesia, tapi sudah dikenal banyak orang di berbagai negara. Namun, selain rendang, ada banyak sekali kuliner khas lainnya yang ada di Sumatera Barat. Bahkan, di berbagai daerah di Sumatera Barat mempunyai kuliner khasnya masing-masing yang sudah menjadi ikon dari daerah tersebut. Nah, apa sajakah kulinernya? Dan daerah mana saja yang mempunyai kuliner khas tersendiri tersebut? Tonton videonya sampai habis ya. Namun sebelum kita tonton videonya sampai habis, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, like dan komennya juga, serta share juga ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Tujuh kuliner ikonik di masing-masing daerah Sumatera Barat. 1. Gulai Itiak Lado Mudo. Jika ke Bukit Tinggi ada banyak makanan enak dan enak sekali yang menanti. Ada gulai tabunsu hingga ayam pop yang kondang dari kota yang sejuk ini. Salah satu yang tak boleh teman lewatkan jika ke Bukit Tinggi adalah Itiak Lado Mudo, atau dalam bahasa Indonesia bebek cabai hijau. Sensasi pedas gurih olahan daging bebek atau itik ini semakin nendang karena belumuran sambal hijau yang mantap. Itiak Lado Mudo merupakan makanan khas negari Sianok dan Koto Gadang yang berada di kawasan Lembah Ngari Sianok, merupakan bagian dari daerah Kabupaten Agam. Daerah tersebut tidak terlalu jauh dari kota Bukit Tinggi, namun tidak semua rumah makan atau restoran Minang yang menyediakannya. Sehingga Itiak Lado Mudo terbilang sulit ditemukan, kecuali memang sedang berada di Bukit Tinggi dan sekitarnya. Tahukah teman, itiak yang dijadikan masakan Itiak Lado Mudo bukan itiak biasa, melainkan itiak yang usianya paling tinggi 6 bulan. Hal itu dipilih untuk memudahkan pengolahan dan mendapatkan cita rasa yang gurih. Mempersiapkan itiak sebelum memasak pada dasarnya sama dengan yang lainnya. Setelah disembelih dan dibersihkan, sebelum dipotong-potong, bebek atau itiak terlebih dahulu dibakar sekitar 3 hingga 5 menit di atas bara api. Tujuannya agar minyak pada tubuh itik berkurang, sekaligus menghilangkan bulu-bulu yang masih melekat. Sesuai namanya, letak kelezatan Itiak Lado Mudo bukan hanya pada itiknya saja, melainkan juga pada racikan cabai hijau atau lado mudonya. Untuk mendapatkan rasa gulai Itiak Lado Mudo yang enak, biasanya proses memasak Itiak Lado Mudo tidak menggunakan kompor gas, melainkan kayu bakar agar panas ditungku lebih merata dan aroma yang dihasilkan lebih khas. Itiak Lado Mudo sendiri diketahui sudah ada sejak zaman Belanda. Ini merupakan makanan adat yang dulu biasa disajikan setiap panen. Itiak dianggap lebih higienis dan tidak mengandung penyakit. Jadi ketika teman ke Bukit Tinggi, jangan lupa kuliner yang satu ini teman. 2. Nasi kapau. Sekilas mirip dengan nasi padang, tapi ternyata beda loh teman. Itulah nasi padang dengan nasi kapau. Bagi kita yang masyarakat Minangkabau tentu bukan hal yang sulit untuk membedakannya. Namun bagi masyarakat bukan Minang, membedakan kedua jenis makanan lezat ini tidaklah mudah, apalagi hanya dilihat dari luar saja. Sekilas kedua makanan tersebut memang sama, identik dengan kuah santan dan rasanya yang cenderung pedas. Nasi kapau memiliki ciri khas tersendiri dibanding dengan nasi padang. Nasi kapau adalah hidangan yang berasal dari sebuah nagari atau desa bernama Kapau yang terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kabupaten Agam adalah berbatasan langsung dengan kota Bukit Tinggi, salah satu pusat perdagangan tersibuk di Sumatera Barat. Yaitu daerah ini dikenal dengan sebagai tempat di mana teman bisa mengeksplorasi kuliner khas Sumatera Barat sepuasnya. Kalau kita mengunjungi kota Bukit Tinggi, mampirlah ke pasar bawah yang terkenal sebagai pusat penjualan nasi campur asal kapau ini, yaitu Los Lambuang. Di sini kita akan segera menemukan perbedaan antara nasi kapau dengan nasi padang. Dimulai dari cara menyajikannya, susunan lauknya, hingga tata letak si pedagang dengan meja makan untuk pengunjungnya. Jika kita perhatikan tata letak lauk yang disajikan, maka ragam lauk kapau terlihat berjejer di hadapan penjual. Meja lauk pun lebih rendah dari si penjual sehingga pedagang lebih mudah untuk menjangkaunya. Nasi kapau memiliki menu yang lebih lengkap ketimbang nasi padang. Hal ini juga tampak pada menu gulai yang disajikan. Jika di warung nasi padang pada umumnya hanya menyajikan gulai ayam, ikan, dan jeroan, maka warung nasi kapau sedikit berbeda dengan menawarkan dua menu gulai khas, yakni gulai gajebo dan gulai tabunsu. Nasi kapau identik dengan sayur gulai cubada. Yang membedakannya dengan nasi padang adalah kehadiran rebung di dalam gulai cubada.
Selain itu, potongan gulai sayuran di kedai kapau biasanya lebih besar. Misalkan saja pada kol tidak dipotong-potong, melainkan disajikan dalam bentuk lembaran. 3. Salalaua. Salalaua merupakan kudapan tradisional khas Pariaman, Sumatera Barat. Mungkin sekilas tampilan mirip dengan gorengan dari daerah lain, namun cukup unik. Ada ikan asin atau ikan teri yang ditumbuk dan campur dengan dalam adonan. Rasa gurih, rempah, dan ikan asin bercampur pedasnya cabai sungguh lezat. Paling mantap kalau dimakan dalam keadaan hangat. Salawak cukup mudah ditemukan di daerah lain, namun tetap ya kalau salawak merupakan kuliner ikonik dari Pariaman. 4. Katupe Pitala. Katupe Pitala atau ketupat sayur merupakan kuliner favorit orang Minangkabau. Pitala sendiri merupakan salah satu daerah yang berada di daerah tanah datar. Namun kehadiran ketupat Pitala lebih dominan di Padang Panjang dikarenakan sebagai kota perlintasan yang ramai dikunjungi oleh masyarakat maupun pendatang. Ketupat Pitala ini kuliner sederhana yang terdiri dari gulai yang berisi sayur lobak, cubada, dan rabuang. Namun ciri khas dari ketupat Pitala ini yaitu kuah yang kental dan nikmat. Penyajiannya pun cukup unik. Ketupat yang terbuat dari daun kelapa ini hanya dibelah bagian tengahnya saja tanpa harus dipotong-potong, lalu disajikan dengan gulai sayur, dan menariknya lagi tanpa diberi kerupuk merah yang biasa ditemui di jajanan lontong lainnya. 5. Sate Dangon-Danguang. Tahukah teman, tidak hanya Pariaman yang punya sajian sate yang lezat. Payakumbuh juga punya loh, namanya sate Dangon-Danguang. Namanya diambil dari nama daerah asal sajian itu, yaitu Dangon-Danguang yang berada di Kabupaten 50 Kota. Perbedaan sate khas Payakumbuh ini terlihat pada warna kuah dan pada ukuran daging satenya. Sama-sama kental namun berwarna kuning sedikit semburat merah. Irisan daging satenya berkurang lebih besar dan tebal. Warna daging satenya juga tidak coklat, melainkan coklat dengan semburat bumbu kuning. Nah, salah satu tempat makan sate Dangon-Danguang ada di wilayah Pasar Payakumbuh. Kalau tidak sempat datang ke wilayah Dangon-Danguang tersebut, bisa mencicipi sajian ini di Pondok Sate Dangon-Danguang asli di Pasar Payakumbuh tersebut. Cara penyajian sate ini adalah dengan cara menghidangkannya di tengah, sehingga setiap orang bisa mengambil sate ini sebanyak yang diinginkan. Proporsinya akan mendapatkan satu potong ketupat lengkap dengan kuah sate. Aroma bumbu rempah yang wangi menggelitik, tercium kaldu kunyit hingga merica. Satenya yang besar dan tebal, sangat empuk, kenyal, dan terasa gurih. Karenanya, kalaupun dimakan langsung tanpa kuah, rasanya pun tetap enak. Sedangkan kuah kentalnya terasa sedikit pedas namun gurih, dan sedikit renyah karena diberi taburan bawang goreng. Pemakaian merica dan rempah yang melimpah, tenggorokan akan terasa hangat serta melahap kuah kentalnya. Hal lain yang istimewa dari sate Dangon-Danguang ialah potongan dagingnya. Satenya hanya berisi daging sapi, hanya ada beberapa yang dipadu daging dan lidah sapi. Namun dipisahkan dan disajikan bila diminta pelanggan. Jadi teman, ketika melintasi Payakumbuh jangan lupa sate Dangon-Danguang dengan rasa aslinya. 6. Gulai Kepalu Laua. Kota Pariaman yang terletak di pinggir laut Samudra Hindia dengan panjang pantai 12,7 km dan luas laut sekitar 28 km, ini sangat kaya dengan pohon kelapa dan seafood. Tak heran jika makanan berbahan santan atau seafood seperti ikan laut pun marak dan kerap diwariskan ke anak cucu. Atau kebalikan misalnya, adalah salah satu khasnya. Bila berkunjung ke Pariaman, jangan sampai teman tidak mencoba kuliner yang satu ini. Kuliner Kepalu Laua adalah makanan yang menjadi khas Pariaman. Masakan ikan dengan menggunakan santan kental ini sudah diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kalau di tempat lain, gulai kepala ikan lebih banyak menggunakan ikan sisik atau ikan tuna dan ikan tongkol yang dagingnya lebih padat. Nah, di Pariaman lebih banyak menggunakan ikan karang seperti ikan kakap yang berdaging lembut dan manis. Ada banyak tempat yang menjual gulai Kepalu Laua di Pariaman. Rata-rata rumah makan di Pariaman menyediakan gulai ini. Mulai dari rumah makan yang berada di kawasan wisata seperti Pantai Gondariah, Pantai Cermin, Sunur, Pantai Pauh, dan berbagai rumah makan yang kita jumpai di Pariaman. Gulai Kepalu Laua disajikan dengan kuah kuning dari santan yang kental yang melumurinya, dihiasi berbagai cabai rawit yang utuh dan beberapa helai daun pucuk ubi. Rasanya memang nikmat, dagingnya gurih dan lembut, serta kuahnya kental dan bumbunya pas. Sebenarnya bumbu masakan ini standar seperti gulai lainnya, seperti lengkuas, jahe, kunyit, cabai, asam kandis, daun kunyit, batang serai. Namun apa yang membuat gulai Kepalu Laua ini begitu digemari? Apa rahasia kelezatannya? Nah, ini terletak pada olahan tangan yang meramu bumbu gulai ini. Dengan bumbu yang pas, bumbu yang digunakan untuk gulai kepalu ikan ini adalah bumbu yang segar, bukan bumbu yang sudah olahannya atau sudah digiling, karena bumbunya harus digiling dengan tangan.
Di samping menggunakan bumbu yang segar, juga menggunakan ikan yang segar. Biasanya ikan-ikan yang digunakan oleh pemilik rumah makan di Pariaman adalah ikan hasil tangkapan nelayan di Pariaman yang langsung dijual ke rumah makan. 7. Ketupat kapau. Masih dari kota Bukit Tinggi. Ketupat kapau merupakan salah satu dari banyak kuliner khas Sumatera Barat yang sangat digemari oleh tidak hanya masyarakat Minangkabau, akan tapi juga dicari oleh orang-orang yang mencintai makanan Nusantara. Dari makanannya ketupat kapau, maka bisa diketahui kalau ketupat ini adalah makanan yang berasal dari Kapau. Kapau merupakan salah satu negari yang berada di wilayah Kecamatan Tilatangkamang, Kabupaten Agam. Di sanalah banyak dibuat dan dijual ketupat kapau. Tapi sering dengan perjalanan waktu, orang-orang Kapau mulai mengembangkan sayapnya dengan menjual ketupat kapau di daerah lain, bahkan sampai ke luar Sumatera Barat. Uniknya, mereka menjual ketupat kapau di sebuah kedai bongkar pasang sederhana yang hanya terdiri dari payung besar, meja panjang, bangku panjang di depan, di sudut kiri dan kanan. Yang menariknya lagi, kedai itu ditutup dengan kain putih di seluruh sisi dengan merek ketupat kapau. Ada yang menambah dengan nama penjualnya. Itulah brand pemasaran ketupat kapau yang dipertahankan oleh orang-orang Kapau. Tapi ada beberapa orang yang sudah mengembangkan usaha mereka dengan menjual ketupat kapau di toko kecil atau kedai kecil dengan penataan yang sudah kekinian. Ketupat kapau dihidangkan dengan sayuran dan kuah gulai cubada. Sayuran yang biasa digunakan adalah sayuran kol, tauge, dan daun singkong. Untuk cara penyajiannya, ketupat dipotong-potong, kemudian diletakkan di piring, disiram dengan kuah gulai cubada dengan pekat dan berwarna kuning. Selanjutnya ditambah dengan mie kuning, sayuran, dan disiram dengan kuah kacang atau yang biasa disebut dengan kuah pical khas Kapau. Untuk melengkapi tampilannya, di atas hidangan ditambahkan dengan bawang goreng dan kerupuk merah yang sudah dihancurkan menjadi kepingan kecil. Nah, kalau mau liburan ke Kota Bukit Tinggi, ketupat kapau biasa ditemukan di Los Lambuang, Kota Bukit Tinggi. Nah, itu dia teman, kuliner ikonik dari masing-masing daerah di Sumatera Barat. Dari makanan tersebut, mana makanan yang paling favorit bagi teman? Tulis di kolom komentar ya. Dan jika di daerah teman ada juga makanan khas yang menjadi ikon dari daerah tersebut, tulis juga di kolom komentar ya. Nanti kita jadikan untuk video selanjutnya. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tonton video kita yang lainnya ya. Serta jangan lupa juga tinggalkan like dan komennya. Dan jika seandainya video ini menarik dan bermanfaat buat teman, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.